Oke. Oke. Wah, langsung switching. Harus apa sih personanya di sini? Langsung bisa milih. Iya. Switch persona Iya, apa iya. ya, Kan biar kayak orang di TV kan ya. Oh iya. Gitu. Waduh. Kalau nggak main handphone biasa. Paham kan lu? Punya 3. Lagi hahaha. Wah, kenapa tuh ya? Iya, itu biasa tuh. Sering banget tuh gue ngeliat gitu. Lu sering gak sih? Sering banget tuh, terlalu sering. Terlalu banyak gitu ya. Jadi kayak ngebaca. Kayak ketaker deh gitu. Iya. Air gue mana sih? Iya, airnya mana? Airnya dong. Airnya dong. Airnya dong. Oh. Kenapa lu sentimen sama gue ya diumpetin ya? saya sahabatnya Onat loh. Onat. Digi. Iya. Makasih loh. Iya. Udah dateng. Tapi sekak. Oh, main catur dong, main catur. Aku minum juga, serakah banget ya kayak Belanda. Belanda kan gitu. Iya. Nggak orangnya, nggak rempahnya diambil. Iya. Gue juga bingung, gue kalau lagi nonton bola nih ya, kalau ada pendukung Belanda gue benci deh. Lu benci pasti ya? Iya dong, kan dia company dulu ngejajah kita. Betul, menjajah kita 302 tahun ya. Itu bohong nggak? Bener, wawasan. Siapa goblok lu. Karena jangan tunjukin kalau lu tuh apa-apa nggak tahu. Iya, 302 tahunnya menjajah kita. Menjajah. Dan yang anehnya kita nggak bisa bahasa Belanda. Betul. Itu kenapa Dik menurut Dik? Karena mental karena ada beberapa negara yang sifatnya yang menjajah, yang bikin pinter ada, tapi yang bikin bodoh ada. Nah, Belanda salah satu yang bikin bodoh gitu. Oke. Beberapa negara kayak misalnya tetangga kita kayak Malaysia. Malaysia kan jago bahasa Inggris. Oh, dia jajahan Inggris. Semua negara jajahan Inggris dan di bawah Commonwealth itu pasti pinter. Karena memang di-hire untuk dibikin pinter negara itu. Gitu. Tapi jangan lupa payungnya Inggris. Payungnya Inggris. Iya, karena negara Commonwealth gitu. Nah, kalau pakunya kemana? Kan paku apa nih Paku Buwono? Paku payung. Paku payung. Si Onat lucu ya. Pantas mahal. Dik, tapi gue serius deh. Gue tuh dari dulu, gue ngerasa lu tuh something. Enggak, ini gue nggak peres ya. Iya. Gue ngerasa, gue nggak tahu ya, kan namanya jokes, komedi selera ya. Mungkin ada yang nggak suka sama lu, ada yang suka banget. Gue salah satu orang yang menikmati komedi lu. Oh iya. Makasih. Gue suka cara lu bring up komedi lu tuh, menurut gue relate sama gue aja gitu. Gue tahu nih orang bangsat. Pasti dong. Kau tahu dong. Pasti dong. Iya dong. Ngerti pasti dong. dong. Nah, pertanyaan gue, bisa suruh diem nggak anak kecil nih? Gue seperti TNI dong. Tapi pertanyaan gue gini, lu mulai kapan jatuh cinta sama stand up comedy? Dari kapan? Dan kenapa? Jatuh cinta sama stand up comedy itu 2013 lah. Itu awal-awal cuman jadi penonton biasa aja. Nonton stand up comedy. Awalnya bukan di Kompas malah. Gue nonton stand up itu awalnya malah yang di Metro gitu. Komika Metro. Jadi dalam dunia stand up itu kan dibagi menjadi 2 mazhab. Dua apa? 2 mazhab. 2 mazhab. Iya, yang satu mazhabnya Metro, yang satu mazhabnya Kompas. Nah, gue awal malah nonton komika Metro. Nah, setelah itu baru cari tahu ada komika Kompas. Itu saat gue masih kerja dulu. Apa kerjaan dulu? Banyak banget bicara. Dulu gue kerja di sini dulu, Pondok Indah. Iya, jadi pas gue lewat sini tuh berasa kayak reminder gitu. Dulu tuh hampir 2 tahun 7 bulan gue kerja di situ. Di Pondok Indah? Pondok Indah. Di mana? Dekat dong. Pondok Indah 2, iya. Oh, pas lu tadi lewat langsung kayak, gue pernah gitu dong? Iyalah gitu. Langsung flashback? Iya, langsung flashback. Anjing, gue pernah dulu di sini nih gitu. Apaan sih? Aduk-aduk tepung sama ayam gitu. Langsung, tiba-tiba kecium bau kebab ya. Oh, jaga warung kebab? Doner kebab dulu gue. Oh, doner kebab. Gue kan jadi doner kebab dulu. Di PIM dulu masih belum jadi dulu. Baru udah jadi, jadi gitu. Oh, itu dari situ. Di situ. Gue dulu di doner kebab Puri. Di situ gak lama, cuma 1,5 tahun. Pindah di sini yang paling lama di sini. Sampai akhirnya gue naik jabatan di situ. Gitu. Itu pekerjaan pertama lo? Kerja pertama bukan di situ. Apa? Hotel. Menara Peninsula. Gitu, dari hotel kemana ke sini ke donar sampai orang tahu lu stand up. Betul, sampai gua merasa kayak titik jenuh. Udah semua nih, gua kerja biasa udah, kerja babu udah, pernah ngeband juga udah gitu. Kan. Ngeband juga? Pernah ngeband juga. Gua ngeband juga. Dan gua tahu kan Killing Me Inside. Makanya kita bikin berdua lagi, bukan Killing Me Inside. Apa? Pilling Me Inside. Jadi yang masuk entar yang support kita. Takutnya ke Paris. Ada tuh Ertong yang ke sana tuh katanya. Ada. Ada pernah ada
tapi enggak. Udah. Dia segalak. Dia segalak. Bon appetit. Bon appetit. Bon appetit. Bonjour. Tapi katanya nggak masuk. Enggak dong, Duca. Julit. Peres ya. Peres ya. Oh, iya. Gitu. Terus dari situ Iya. belum dijawab nih. Belum jawab. Oke. Jatuh cinta sama stand up comedy. Gue berada di fase titik jenuh dulu. Semuanya udah gue kerjain. Apalagi ya dalam hidup gue. Ya. Nggak mau lagi gitu. Ibaratnya ngapain udah nggak mau lagi. Akhirnya bete nih keluar rumah. Jalan-jalan di sekitar Rawabelong itu ada kafe, namanya Cikepau. Ternyata kafe Cikepau itu adalah tempat open mic-nya stand up Indo Jakbar. Oke. Akhirnya mulai datang, ini apa nih orang rame-rame gitu. Kira ada bus Banten. Enggak dong. Kebal dong. Iya, kok nggak ada goloknya gitu kan. Tapi mulutnya tajam-tajam. MC biasa. Tajam-tajam dia. Oh ternyata ini acara open mic. Oke. Acara open mic segala macam. Oh. Ini lu kosong ya? Belum tahu apa-apa nih? Oh, nggak tahu apa. Oke. Nggak tahu. Oh ternyata open mic. Open mic apa sih? Oh untuk stand up comedy. Ternyata baru jelasin. Open mic itu adalah ajang latihannya para komika ngetes materinya gitu kan. Buat solid apa enggaknya nanti dilepas di umum. Oh begitu. Nah mulai cari tahu. Masuklah gua ke stand up Indo Jakbar. Karena kenalan segala macam. Sampai akhirnya 2-3 minggu di open mic gua yang keempat ada Kompas bikin acara namanya LKS. Apa tuh? Liga Komunitas Stand Up. Oke. Nah. Ya. Ini rokoknya. Nih, kamu bisa nyalin aku nggak? Ini apaan sih? Aku bisa nyalin sendiri. Kan gue udah bilang, kita cocok. Bini lu ngomong kan? Iya. Dia ngomong apa itu? Jauh sebelum gua kenal lu, mungkin kita jauh lah nggak bakal bisa ketemu. Kata bini gua gini, Yang aku kan senang sama Onat udah lama ya, gitu kan. Kayaknya kamu bisa klop deh sama Onat gitu. Terus gue bilang gini, Yang dia terkenal, aku masih begini, kayaknya masih jauh udah bisa kenal sama Onat. Demi Allah gue ngomong begitu, kayak masih jauh deh gitu. Tapi aku doain ya, mudah-mudahan kamu bisa kenal sama Onat dan bisa jalan bareng sama Onat gitu. Nah, dreams come true. Tuhan selalu memberikan ada jalan aja untuk orang-orang baik ketemu. Dan lu percaya itu kan? Gue percaya. Oke, tapi kita tetap kapan jatuh cinta ke stand up comedy? Lama ya itu. Ya, oke. Open mic Jakbar. Masuk, lu lewat. Masuk. Akhirnya gue di open mic ketiga ternyata orang Kompasnya bilang, ih kamu kok lucu banget, udah kamu aja gitu. Padahal kan gue cuma nambal komika yang nggak bisa ikut saat itu, gitu kan. Gue terhitung baru banget gitu. Iya. Ternyata gue pecah Onat di situ, orang Kompas suka. Oke. Sampai akhirnya jalan kompetisi itu selama beberapa bulan, 3 bulan. Jakbar, gue mewakili Jakbar, bawa Jakbar itu ke juara 2. Juara 1 Medan, Liga Komunitas Stand Up Indo Medan yang mana juara 1, gue juara 2. Nah di akhir kompetisi itu pas final gue dapat wild card. Kartu, sorry. Kasih Onat. Terus? Nah, gue dapat wild card 1. Oke, lu dapat wild card. Kamu pernah disikut asal-asalan? Sikut tapi nggak ngeliat, gitu. Kenapa enggak kita nggak tahu. Yang penting ngikut aja. Lu dapat wild card. Dapat wild card. Kaget dong gua. Kaget gua. Kaget. Ke kiri gua. Kaget gitu. Akhirnya gua masuk kompetisi suci. Tanpa harus audisi. Ya. Gue seneng banget gue, akhirnya gue baru tuh masuk suci tuh Onat gitu. Dan ikut kompetisi itu? Ikut kompetisi itu dan ajangnya lebih besar gitu kan. Orang lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang nonton gitu. Saat itu share-nya juga bagus gitu. Orang udah mulai banyak kenal gue. Di situ dah, akhirnya di situ. Ternyata gue, jalan gue tuh kayak gini ternyata kali ya. Gitu. Kok lu bisa tiba-tiba jadi stand up? Maksud gue itu kan sesuatu yang sulit. Iya. Kenapa lu tiba-tiba, anjing kayak gue ngerasa gue lucu deh gitu. Apa kayak kayak gue punya gimmick, atau lu nonton di Netflix atau di TV apa referensi gitu ya? Referensi. Enggak ada. Jadi referensi gue adalah kehidupan ya. Kehidupan? Agak deep nih sebenarnya. Iya. Musik? Enggak ada ya? Enggak ada musik. Katanya udah live musik. Nanti abis ini. Oh ya siap. Lampunya mati nih abis ini ya. Tiba-tiba punya kru banyak nih. Iya jadi gue tuh kayak ngerasa ini jalan gue buat stand up tuh kayaknya pas udah ngerasa gue yakin gue lucu, gue ngerasa di rumah tuh gue selalu jadi badut. Ngerti ya lu? Misalnya badut di keluarga tuh yang suka ice breakingnya kalau lagi pada ngumpul. Kalau nggak ada gue nggak asik, kalau nggak ada gue nggak ada yang bisa dicengin. Dan gue siap dengan hal itu. Ayo sini. Dikit tuh bangunnya siang, dikit tuh gitu nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting semua ketawa ya.
Gitu. Oh, Jadi dari makanya situ. tawanya dari situ gitu. Oke. Makanya kalau gue bikin senang orang tuh dari hati. Mungkin karena gue dari hati makanya jokes gue nyampe kali ya. Oke, Gitu. oke. Senang aja ngeliat orang ketawa gitu. Dari situ. Dari Nah, situ. pertanyaan gue kalau orang stand up comedy kan yang gue tahu tuh emang genius. Gue suka banget stand up comedy. Menurut gue itu pekerjaan yang sulit. Karena kalau gue misalnya anak band, kan gue rame ya, ada kru 14 orang, ada gue nggak sendiri. Iya. Tapi kalau lu stand up lu sendiri dong. Sendiri kan. Lu mesti nulis, lu apa? Kalau jokesnya nggak nyampe, lu ke kanan, nggak ke kiri. Nah, lu berarti nulis. Nulis semua. Karena dalam dunia stand up itu 70% penulisan, 30% public speaking. Oke. Iya. Kalau nggak suka nulis, nggak lucu. Pasti. Harus gemar nulis. Harus. Buku gua total tuh dari dulu sampai sekarang gua udah nulis ada sekitar yang udah buluk banget yang gua pakai itu udah sekitar 3 buku tebal begini. Itu semuanya materi gua dalamnya. Yang sifatnya yang kadang tulisannya jelek yang bisa baca cuman gua doang ya. Kayak tulisan dokter ya? Iya, tulisan dokter lah. Lebih jelek lah pakai malaikat tadi bingung. Ini jelek banget yang bisa baca gua doang. Udah. Itu total 3,5 buku. Sampai sekarang udah hampir buku keempat yang tebal-tebal gitu. Jelek banget bukunya. Dan itu kalau sampai hilang itu gue marah banget. Serius loh? Wah, gue itu bersejarah banget tuh. Iya, itu namanya gue banget. Boleh bisa diem nggak? Aku punya kenalan loh yang jual itu apa cyanida tabur. Mau? Mati dong. Calling. Takutnya mati. Bisa dari atas begini. Pakai drone dia. Di atasnya mereka das langsung set gitu. Tiba-tiba senyap onat. Tapi kita dosa. Aduh gila. Oke, dari situ lo ikut kompetisi. Juara apa gugur di berapa? Close mic. Apa? Close mic. Oh, close mic itu. Close mic Oh, ya. close mic. Gugur gitu ya. Lu katanya kesel banget. Selah gitu. Bete. Orang gue pengen lucu kok gue kalah sih gitu ya. Iya gitu, saat itu gue bingung gitu, ternyata TV punya penilaian sendiri gitu. Gue juga dan juri punya penilaian sendiri, berarti gue nggak tahu gitu. Ada beberapa intrik di dalam kompetisi yang gue nggak gue mikirnya anjing nggak nyampe otak gue mikirnya ini kenapa begini ya gitu, kok bisa dia ngerubah setlist gue 15 menit sebelum perform ya gitu, awalnya bilang lucu gitu. Internal gue nggak pernah cerita di konten-konten yang lain loh ini, baru cuma nama Onat doang. Internal yang terjadi alasannya yang sebenarnya tuh kayak gitu. 15 menit sebelum lo perform kenapa lu bahas setlist gua dikit, jangan yang itu deh, yang itu nggak lucu. Kalau lu bisa bilang gitu mas, ya tapi karena gua nggak di situ, gua baru sadarnya setelah perform dan setelah close mic gua baru sadar. Kenapa setlist gua dirubah ya? Kenapa? Kalau menurut lu kenapa? Udah dipaksa, semuanya udah pilih, yang nyampe 5 dan nyampe 4 udah dipilih, dan gua harus keluar saat itu. Caranya seperti apa ya? Change the itu. Yeah, I know. Yes. Do you remember the Russia thing, the Ukraine and the Lord Ranga? Lord Ranga, you know? Yes, I know. Yeah. He's kind of child of bringing ya. Lord Ranga dia, bukan manusia dia. Bayam dia. Gitu. Iya gitu. Jadi gue ngerasa kayak intrik-intrik gimana. Oke, gue dipaksa untuk keluar ya sudah. Ada beberapa. Jadi apa ya yang ngurusin kompetisi itu ada beberapa nama pegangannya yang dipertahankan gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak Diki mah personanya banci, personanya cewek, nggak mungkin kita angkat sampai jadi juara. Udah close makin aja gitu. Oh fuck that bro. Ya memang fakta yang terjadi begitu di setiap kompetisi itu semua pasti berlaku tuh. Rumus itu selalu dipakai. Ngomongin rumus itu, lu dapat dari mana rumus itu? Maksud gue, lu kan dipanggil Neng ke Mayu. Dan jokes yang lu mainin tuh gue suka banget sih. Gue suka banget. Karena itu kayak relate gitu lah. Kayak gue ngerti nih jokes yang orang gue paham banget. Gitu. Nah, kok lu bisa dapat itu sih? Maksud gue emang lu bergaul dengan Yes. Yeah. Ya something kelam gitu ya. Something kelam atau emang kayaknya gue lucu deh kalau begini gitu. Kan lu dapat banget, Dik. Dapat banget ya? Dapat banget. Iya. Kadang orang berpikir kayak semua yang gue bawain adalah ini bagus. Anjing. Tengah-tengah deh. Kita lagi. Onat mungkin. Ini busy banget. Lagi mau deep talk juga ya. Ntar yang ini diedit ya. Enggak apa-apa Onat, namanya juga anak kecil. Oh iya. Ya kan? Anak kecil kan kalau main bola emang gitu. Emang begitu kita wajar. Pukul aja yuk. Onat gua udah bikin cover yang bagus buat kita berdua. Jangan kasih anak kecil main bola bebas. Iya. Di TV kan harus jujur lah, peres-peres. Gua juga lupa. Sampai ini kok lu bisa dapat kayak gua kayaknya mainin jokes ke Mayu Main jokes ke Mayu? Iya, dan itu dapat banget gua akuin itu kayak natural banget.
Jadi kalau untuk Kemayu itu jauh sebelum gue stand up pun, jauh sebelum menyentuh dunia entertain, gue udah begini ibaratnya begitu. Gue tuh seneng mengimpersonate wanita. Gitu. Oke. Baik, lu seneng? Senang aja gitu untuk menurut gue tuh semua tingkah laku wanita tuh menurut gue tuh lucu. Dia tuh manusia, ciptaan manusia yang paling ekspresif tuh wanita. Meaningnya tuh banyak dari gerakan mata doang tuh yang kalau nggak suka gitu ya? Udah dia nggak harus enggak gitu kan, dia mainin mata aja dia udah itu. Ya maksud gue tuh itu punya challenge tersendiri kalau gue bisa niruin cewek gitu. Awalnya situ, terus ketika gue pakai pattern itu dan gue pakai di rumah untuk keluarga dan mereka semuanya nerima dan lucu gitu kan. Karena kan kalau misalnya lagi di rumah kan gue suka niruin nenek gue suka niruin encang-encing gue yang cewek kan gitu. Gue suka niruin teman-teman ngajinya nyokap gua. Oh gitu. Iya. Hatam lo di situ. Dan sangat mirip. Makanya ketawa. Oke. Gitu. Di situ awalnya. Dari rumah pun udah begitu, dan panggilan Neng itu ya memang panggilan gue dari kecil, emang gue dipanggil Neng gitu sama nyokap gitu. Di sini Neng gitu. Lu dari kecil dipanggil sama mak lu Neng. Iya, kalau Neng makan Neng gitu. Iya gitu. Hah, sumpah lu? Iya. Iya, Neng, Diki sini Neng. Nih, pisaunya tusuk dia. Ini Mama udah. Oh gitu. Ya gitu emang panggilan. Jadi panggilan sayang aja gitu. Iya. Sayangnya orang Betawi gitu kebalik, ini Neng, sini apa Neng gitu. Oh lu Betokau ya? Betokau. Lucu banget. Betokau gengger. Betokau yang brutal ya? Brutal banget. Tapi seru banget dong keluarga lo. Iya. Gitu. Waktu lu mau jadi stand up comedian nih ya, mas gue di dunia entertain kayak kita ya. Mungkin kalau lu stand up, gue anak band ini, kan itu pekerjaan yang tidak pasti lah. Iya betul. Betul dong ya kan, kadang up, down, up, makanya ada lagu up and down, and up and down, and up. Nggak lucu lagi dia. Nggak apa-apa, gue sering paksa Onat. Tergantung angin. Iya, maksud gue pekerjaan kita kan something yang suka ditentang. Betul. Kayak gini, mau jadi anak band jadi apa sih? Mau jadi stand up? Ntar tuanya gimana? Lu mengalami itu nggak? Iya pasti dipertanyakan dong sama keluarga gitu, karena kan keluarga kan pasti punya jalan lain untuk nggak begini deh kayaknya lu ngatur hidup lu, harusnya sih lu jadi ini agar lu bisa ini gitu. Awalnya orang tua kan tetap kekeh begitu, tapi gua ajak duduk ngomong baik-baik. Mama sekarang Diki udah gede, gitu kan, apapun yang Diki jalanin adalah yang Diki suka. Insya Allah kalau yang Diki suka berarti ada ridho dalam diri Diki. Kalau Diki udah ridho berarti udah ikhlas. Kalau Diki ikhlas berarti Allah juga udah tahu. Apa yang cuma Diki jalanin semuanya semata-mata buat ngebahagiain orang-orang di sekeliling Diki. Dari hal yang Diki sukain. Itu lo omongin tuh? Iya gitu. Dan nyokap gue masih kayak gitu kan. Iya. Orang tua dong. Iya orang tua jadi kayak begitu kan. Iya. Gua ambil aja rokoknya, set gitu. Dia marah tapi rokok gua dipegang. Sini dong. Ya udah maaf kata mama. Gitu. Iya gitu, akhirnya ya udah nyokap juga udah mulai nerima, support lah. Apapun yang gua lakuin sekarang udah support gitu sama dia. Gitu. Sampai pada akhirnya sampai titik lu dikenal banyak orang nih, Dik. Everybody know you. You got the fame. Lu punya fame, orang tahu lu lucu gitu ya. Nah, up and down lu ngalamin nggak? Dimana kayak anjing ini jadi kerjaan nggak ya? Aduh gue udah nggak laku lagi nih. Aduh gue naik lagi nih gitu. Lu sempet ngerasain nggak? Yang pertama jangan-jangan ini bukan dunia gue ya? Yang pertama gue rasain adalah secara finansial ya. Ibaratnya kan ya wajar dong, gue baru pertama kali ibaratnya ya zaman dulu mah paling gede di ATM gue paling 4 juta ibaratnya gitu. Wow, gue di dalam ATM gue 5 juta gue ngerasa kayak udah Abu Rizal Bakri aku kayaknya. Kayak gitu ya tadi kan. Terus ketika udah jadi di dunia entertain terus semudah ini cari uang ibaratnya, terus banyak masuk lagi segala macam, sampai gua kaget gitu kan. Banyak banget gitu kan. Oh ternyata kayak gini ya. Terus gue sempat mikirin apa ada masa depannya ya, tapi ya udahlah jalanin aja dulu, gue sempat mikir gitu. Akhirnya ya gue nikmatin aja dulu pas lagi zaman-zaman hype-hype gitu. Nah cara lu menikmati itu dengan apa? Salahnya gue ketika gue jadi gini, di dalam Islam itu kan ada namanya istilahnya tuh, kalau kita ngaji itu ada namanya istidraj ya. Istidraj itu adalah sebuah kesusahan atau malapetaka yang dibungkus dalam sebuah kebaikan atau enak semua. Jadi sengaja diulur gitu sama Allah gitu. Dikasih enak terus padahal makin jauh gitu sama Allah ibaratnya gitu. Fase gue ngerasain fase itu dan gue tersadar bahwa kenapa gue rusak ya, karena momennya sangat pas dan support dan mendukung.
Ketika gue lagi banyak duit, gue jauh dari orang tua. Kenapa? Gue bisa ngelakuin apa aja kan, emang duit gue nggak habis saat itu. Iya. Kayak orang kaget. Dapat duit. Cabut lah gitu. Iya. Padahal nyokap mah mintanya keluarga udah pulang gitu. Iya. Nggak usah pulang. Kadang gue mikirnya kan saat itu masih biasa lah gitu kan, ego-egonya gitu karena banyak duit gitu kan. Udah ada duit aja. Wah, dikinya nggak usah pulang gitu. Padahal nyokap gue udah bilang pulang. Selalu. Diki pulang neng. Udah nggak usah. Wah gitu. Udah ada duit aja nih, udah gitu. Gitu ngerapin rumah apa segala macam karena kan duit banyak gitu. Dan ternyata itu yang membuka jalan untuk hal-hal yang tidak pernah gue inginkan sebelumnya. Like what? The drugs? Drugs. The girls? Not just drugs. Gue tuh orang yang kayak sering mabuk aja. Mabuk total. Gitu. Lupa keluarga. Ya udah lupa lah gitu kan, karena memang duit colok ambil, besok bukan berkurang ada lagi. Colok ambil, besok berkurang ada lagi. Iya. Kita bukan ATM gue, ATM orang. Balik. Salah. Minggir mas, ATM saya katanya. Woi maaf pak. Gitu. Ya gitu gak kayak. Gue kadang ada di beberapa malam gitu, ibaratnya gitu kan, ya adalah pas kita saat kita basian gitu kan, kayak udah mulai, aduh kayaknya aku harus sholat deh. Ada kan tuh. Momen itu selalu terjadi dan gue bisa nangis, tapi gue nggak bilang. Tapi gue jauh dari orang tua. Tapi gue survive sendiri. Gitu. Pas lagi basian doang kan tuh, awalnya. 3 jam aja sih. 3 jam basian kangen. Iya. Besok ketemu teman-teman. Hayo. Let's party. Emang cowok sama kayak kita. Iya kok. Dulu gue juga ngalamin itu. Iya. Oh iya ya. Gue ngalamin. Pasti dong. Ono juga ngalamin itu. Kalau gue sampai gini dik, Nat. Gue dulu tinggal di satu apartemen sama cewek gue. Oke. Kakak gue dari Australia sampai datang ke sini ngedobrak apartemen itu. Lu masih mau begini? Bapak ibu kita nih mati ini mikirin lo, karena bokap nyokap gue nggak pernah tidur ternyata, nungguin anaknya pulang nih. Jahat gue. Itu kan lagi geser. Iya geser gitu. Lagi geser. Iya geser. Saat itu kita nggak sadar ya. Kita nggak sadar. Sama kayak lo. Iya. Duit gue udah bisa sendiri. Iya. Gue diseret keluar bawa ke rumah udah. Di situ gue bokap nyokap gue nangis. Gue kayak udah. Ini gue sayang. Udah. Dikucing di kamar tiap hari tes urin gue. Tiap hari. Sumpah demi Tuhan. Katanya kalau lu 1 kali positif, gue kelar lu. Terus gue stop. Iya. Karena gue nyokap gue nangis, bokap gue nangis. Nah, lu mengalami, makanya gue ngerti bu. Lu mengalami itu dong? Ada fase. Ada apa nih? Kok Anda mengalami itu? Oh enggak. Dia dulu ada masalah apa dia? Dia aman. Dia malah bantu ya? Dia mau bantu. Gue kira lu mau diapain gitu sama dia. Enggak ya? Enggak apa-apa, kelipannya di luar. Takutnya di luar dia beli rokok. Itu masa dimana gue, sorry kok kakak lu yang kemarin ikut kuis yang iya kan, itu dia suaminya di Australia, dia tinggal di Australia, pulang gara-gara ditelepon sama kakak gue satu lagi, ini adik kita udah nggak bisa nih, lu harus balik deh. Iya, udah nggak bisa nih bocah nih, mau dikata apa juga udah, lu tau kan ya, orang udah gesrek, batu kita kayak gimana, udah. Nah, lu ngalamin gak sih dik? Ngalamin banget lah, gitu kan, siapapun dia udah nyuruh gue pulang, apa dijemput? Iya, yang jemput anak buahnya kakek ipar gue malah. Oke. Iya, karena dia tahu gue udah gimana gitu kan. Yang jemput, gue bagi duit. Udah. Dibayar berapa dari sana ke sini? Gue kasih 1,5. Diam pulang. Bilang guanya nggak ada. Pulang. Ini lebih 1 juta ya nggak tahu lah. Ada gue juga nggak kelihatan pasti. Lihat Diki nggak? Enggak. Padahal gue duduk sebelahnya. Diki nggak kelihatan. 1 juta. Bocahnya nggak kapok-kapok. Titik sampai udah kali ya pulang kali ya. Udah kali begini-begini nih. Ya, siang hari saat itu gue ingat banget hari apa hari Senin apa hari apa gitu. 2017? Ya. Maret akhir, sampai gue inget. 2017 Maret akhir. Ya akhir bulan gitu tapi tanggalnya gue lupa. Terakhir gue make bareng ini materi yang ada di spesial show gue. Awalnya gue tulis dari memang keresahan gue tadi ya. Bareng teman gue yang Jahiliyah dan Dajjal itu. Berempat. Biasalah begitu, drugs, kan, pakai sabu. Di situ sebenarnya gue udah kayak nolak. Nggak tahu gue. Tiba-tiba kayak misalnya gue lagi ngaca, tiba-tiba air mata gue keluar terus mikirin nyokap. Nggak tahu kenapa gitu. Iya, paham. Air matanya keluar gitu. Nggak pengen nangis, tiba air mata keluar terus ingetin nyokap.
udah ada awal-awal gitu, tapi namanya masih dajal, ada duit megang. Sekarang yang dajal juga temen juga. Iya, gue sibuk nggak pernah, nggak selalu nyalain gue juga. Circle-nya aja gue salah pilih. Dan circle-nya saat itu yang tahu duit gue banyak, nyari keuntungannya dari situ. Gitu kan. Gini, Dik, bukulin dong. Nah, gitu. Tinggal segini nih, habisin dah. Gitu. Padahal ibaratnya lu tau dah. Kalau udah sama gue udah pasti dibeli lah gitu. Iya. Udah tuh gitu kan. Sampai gue sempat bilang, udah dah, enggak gitu. Udah deh, ini gitu terakhir dah. Gue mau balik dah. Balik bareng-bareng, gimana banyak? Buat lu aja, bilang gitu. Anjing, banyak dong buat lu. Dia enggak apa-apa. Gue balik dah. Udah awal-awal begitu. Akhirnya saat itu jam siang itu jam 1, setengah 2 lah. Pakai lah kita. Pakai gitu. Emang udah jalan dari Allah kali kayak gitu. Gue pakai. Kan kencas ya, kencas lihat tuh. Lu tahu apa saking gobloknya kita bingung mau ngapain gitu ya. Siang-siang udah begitu. Kita mancing, Wak. Itu mancing. Vibe-nya mancing adalah orang-orang yang tenang. Sementara efek itu adalah ketika pompa jantung itu lebih. Mana nih? Sehat lu. Gimana? Nah, efek gitu kan? Iya. Lalu kita memilih suatu kegiatan. Kita memilih kegiatan di mana vibe-nya yang kita butuhkan adalah ketenangan. Iya. Yuk. 4 orang dajal datang ke pemancingan di daerah Pangkalan Jati Baru gitu. Ini lagi kencas nih gitu. Wah, Allah mau kena menyong sana menyong sini. Mata melotot. Aneh banget 4 orang itu, yang lain semua tenang gitu ngerokok dia. Taruh, mana Bang? Ini belum dapat sih, taruh terus ngerokok. Itu orang normal. Ini yang dajal. Cacing gua mana cacing gua? Cacing gua tadi mana? Beli kali. Cacing gua dipegang ternyata di sini. Itu dipegang. Oh iya. Sulut. Udah mancing semuanya, mancing. Ya. Dapat gak? Ya taruh aja dulu. Ya, taruh. Kayaknya pindah dah. Baru ditaruh. Orang mancing ini langsung dapat masih. Tapi gue gak pernah dapat. Ya gimana mau dapat? Kan baru taruh begini. Bingung ngapain diangkat. Itu ikan juga pas gini. Diangkat Bang. Udah bingung itu juga. Nah, lu bayangin itu ikannya. Gimana cacingnya? Baru colok ditaruh nih. Ayo enak berendam nih di atas. Lah Bang, diangkat Bang. Baru nyelam udah diangkat lagi berarti gitu. Iya, jadi itu idenya siapa temen gua yang temen lu gesrek nih. Kebetulan yang satu gesrek, 3 goblok. Mengiyakan. Kalau ada yang mancing kalau gue enggak deh gitu. Mending denger lagu atau ngobrol aja. Efek itu kan memompa kinerja jantung ya. Aturan dia dek itu karena amfetamin itu jadi gitu dong. Aktivitas tuh gitu. Iya dong. Lo berempat itu fungsinya apa di pemancingan? Menghidupi pancingan. Vibe-nya jangan sekelam ini. Ayo ceria yuk. Mulai nyamperin orang. Sumpah. Udah dapat Bang. Dari kapan Bang? Coba belum dapat ya? Dia baru datang udah nanya belum dapat. Ini udah 1,5 hari baru mujair doang. Kalau nggak ditabok joran itu. Aduh aneh, mulai aneh. Udah mulai aneh nih gua. Gue ngeliat gelagat temen gue pada kayak orang gila sebenernya. Ibaratnya mesen minum mulu, ngerokok mulu. Yang cacing mulu yang disalahin. Cacing hibrida juga ditaruh gitu. Iya kan, cacing yang diet. Cacing yang cakep gitu, ibaratnya lu taruh, lu angkat lagi gimana mau dimakan ikan, taruh aja dulu tenang. Gak bisa tuh taruh joran, kita berempat nih dajal berempat. Naruh joran, cak. Tukar. Ya, kalau ikan bisa ngomong, Bang, keluarin tuh Bang, berempat tuh Bang. Iya. Ganggu yang lain beneran dah. Itu kalau bawal bisa keluar gitu ngomong gitu. Pak gitu Bang, keluarin Bang, berempat nih Bang. Ini udah gengges nih 4 orang. Udah ganggu nih orang nih ibaratnya gitu. Nah, di situ anak gue ngerasa kayak fase di mana gue harus udah selesai semua. Aktivitas gue satu harian itu full. Yang gue ingat cuma nyokap. Oke. Serius? Terakhir gua memilih untuk mancing begitu kan. Gini Onet, kenapa sih kepikiran mancing? Karena yang ngeluarin duit, yang spend money, yang sifatnya have fun udah semua. Iya. Iya kan? Iya. Apa ya yang belum? Iya. Karena duit ada. Iya. Yang beda dari yang lain, masuk pemancingan bawal.
Sementara kinerja jantung lagi empot-empotan begitu. Vibe-nya orang mancing harus tenang. Iya, tenang. Mancing tuh lebih tenang dari yoga loh dia. Harus lebih tenang. Dia batuk dikit digebukin itu, Nat. Emang gitu ya kalau pancingan? Anjing, keluar lu bangsat, gak jadi, Mak. Iya, kalau berisik nggak mau ikan, harus tenang. Oke. Sementara 4 orang dajjal ini kan aktivitasnya kan lebih dari apa ya, aneh banget. Iya. Gitu kan. Iya, gerabak-gerubuk lah ya. Ganti pemancingan yuk. Enggak, pemancingannya enggak salah, kita yang salah. Ini udah. Akhirnya ada satu momen di saat gua mancing begitu kan, terus gua mancing gitu. Gua mancing dari 4 orang ini, salah satunya gua yang dimakan pelampungnya gua doang. Oh, serius loh? Iya. Naruh gitu kan. Pluk gitu kan. Tapi lu tahu nggak ekspresi gua saat itu bukan senang malah takut. Kenapa? Itulah yang alasan gua kenapa gua harus stop adalah gua udah ngerasa kayak diri gua tuh udah gila. Nano udah sinting nih. Iya, udah main mental nih. Udah nanonya udah kemana-mana. Kalau kata anak Jakarta, mental health kena nih. Mental health kena. Jadi pas gua saking udah kayak ngerasa gua udah gila ya, udah saking parnonya itu. Iya. Pas pelampungnya turun, plup gitu, gua nggak pikir itu ikan, gua mikir itu polisi yang makan. Kan goblok Onat maksud gua. Sumpah lu. Iya. Kan ikan lu manjput. Iya. Di tangan pelampungnya ikan. Plup, gua langsung, jangan-jangan polisi. Kok polisi di air? Kalau kita normal gitu ya? Iya. Oh, goblok gue masih dia. Iya, Kenapa iya. bisa setakut itu ya gitu? Oh, lu separno itu. Emang ada polisi nyamar jadi mujair. Iya. Tapi lu beneran separno itu. Gue tinggal Jordan, gue pulang nggak pakai helm. Langsung di situ langsung gue udah nih kayak udah bukan gue nih udah. Oh, ini udah aneh nih. Udah bukan lu nih ya. Ini bukan gua akhirnya. Gua cabut lah. Cabut. Nyokap. Naruh motor, udah pas ketemu nyokap, peluk aja dulu. Nggak ngomong nggak apa. 15 menit nangis aja dulu. 15 menit. Peluk. Nyokap cuman ya udah gitu. Nangis aja gitu, nangis. Iya. Satu yang bikin gua ngerasa kayak anjing gua saya parah. Satu yang bikin gua ngerasa kayak nyokap, hanya orang tua tuh the best banget. Cara apa yang dilakuin ke lu, ke gua itu sama kan. Iya. Yang bikin dia the best tuh apapun kita, apapun keadaan kita. Lu mau lagi wangi, lu mau lagi bawa sampah, tetap anak gue. Iya. Lu nggak ngasih apa-apa kayak, lu nggak pernah kemari kayak tetap gue pikirin. Beda sama kita ya, kalau kita lagi senang kita nggak pikirin. Iya lagi. Karena begitu. Iya. Karena kita lupa Onat. Tapi orang tua mau senangnya kita, mau susahnya kita. Ingat mau senangnya dia, mau susahnya dia gitu. Ibaratnya tapi yang diingat tuh anak. Iya. Gue nyampe, gue nangis dulu sampai 10-12 menit. Itu gue ngobrol akhirnya sebelah dia. Dan bikin gue langsung lonjok itu. Dia udah tahu. Dia tahu kelakuan lu? Udah tahu. Mama sebenarnya udah tahu. Tanpa harus dibilang, tanpa harus. Karena mama tahu anak mama. Perubahan sekecil apapun mama tahu. Cara dia makan dan nyendok sayur pun berbeda dari sebelumnya mama tahu. Oh ya? Segala, tanpa Diki cerita pun Diki lagi salah. Tapi apapun Diki tetap anak mama. Oke. Terus yang bikin gua nyesek itu adalah kan selama gua lagi nggak tinggal sama dia, kadang gua suka tetap ngasih duit gitu ke dia. Jadi kayak alasannya karena gua bandel gitu Diki nggak bisa pulang, tapi ngasih duit aja. Padahal gua bisa. Dia balik. Iya. Cuman alasan aja supaya nggak ketemu orang tua. Gue kasih duit terus gitu, kirimin duit terus. Terus tau gue Onat, maksudnya uang yang gue kasih ke nyokap itu dikumpulin terus sama gue dibalik. Pas gue ketemu gue dibalik semua nih uang yang dikasih mama nggak butuh ini, sekarang balikin anak mama jadi gitu. Anjing serius lu. Mama nggak butuh ini, balikin anak mama katanya. Oke. Berarti duit yang lu kirim selama ini gak dipakai tuh ya? Yang penting anaknya balik menjadi Diki yang seperti awal nyokap lu gedein. Oke. Kenapa nggak dipakai buat mama? Jelas di situ maksud gua. Jelas banget kalau orang tua tuh gak ada apa-apanya Onat duit Onat. Di mata dia. Ya. Yang begitu cuma anak. Mungkin kita bakalan jadi
ayah juga Mas. Iya. Hal ini bakal kita pakai buat anak kita Ibu. Iya. Pasti buat anaknya Onat jadi anak kan sekarang Onat udah jadi seorang ayah ya. Iya. Ayah happy dulu sih. Kalau aku bisa dua ya, kadang ayah kadang ibu yang mana. Iya. Oh gitu, tapi nyokap lu keren banget deh. Iya gitu kalau Oke, jadi semua nih yang lu kirim tuh nggak ada artinya lah ibaratnya. Iya. Gue mau lu balik kayak dulu. Iya. Di situ titik tuh, udah gue balik lagi ke pemancingan. Iya. Mana joranku baru beli lagi. Sama reel-reelnya baru beli. Oke, berarti itu titik lo akhirnya udah stop tai lah, ini dunia gak benar. Lo lo rise up lagi jadi orang yang benar. Iya, gua tapi ada fase menutup diri dulu, menghilang dari komunitas, menghilang dari teman, menghilang dari iya pastilah. segala macam healing ya gitu healing. Kan. Udah dengan cara gue benar-benar bisa selama 2,5 bulan benar-benar nggak keluar, nggak jauh dari dapur dan kamar. Keluar rumahnya nggak. Rokoknya dibeliin gitu kan. Tapi pas sampai ke gue tinggal setengah. Emang anjing ponakan gue. Bilangnya sebungkus. Pada tunggu setengah nih. Iya. Abis bang, abis. Pasan giliran gue beli abis mulu. Nggak pernah nyetok. Oh gitu. Iya. Berarti lu butuh 2-3 bulan untuk apa tuh namanya? Healing. Iya, untuk jadi transisi menjadi Diki lagi. Karena emang bukan gua secara karena di rumah kan perubahannya kan ada drastis sewa. Iya. Kan pasti emosi meningkat, emosi nggak stabil, naik turun. Kalau masih pakai itu nggak bisa tuh diceng-cengin baper beneran saat itu gitu kan. Ibaratnya orang baru ngeliat kita begini. Ngapain tuh orang ngeliatin gue? Ya dia punya mata gila maksud gue. Salah aja orang. Yang paling gue bete gini nih. Lagi ini udah nggak tidur nih. Teman kita ngobrol berdua bisik-bisik gitu. Dikira ngomongin kita. Iya. Itu aneh banget. Gitu, padahal dia lagi ngobrol. Gila, mesen taksi pulang bisa kita gitu gitu. Lu kenapa Nat? Gue pernah kejadian soalnya gini. Udah. Lu pernah? Pernah. Kok gue pernah juga. Ya kan masa muda ya. Oh iya. Ini sama ya. Lagi ngumpul-ngumpul gini kayak 2 harian gitu. Teman gue lagi bercanda-bercanda. Gue tengok ini ngomongin gue. Tiba-tiba gue keprak meja. Nih kalau gue ada salah, gue ngaku aja deh gitu. Gue salah apa? Iya sampai gitu. Gue makanya gue sama. Wah gue sinting. Gue kamar mandi cuci muka. Wah gue sinting. Iya kan? Udah sinting. Udah sinting. Makanya gue pulang udah cuci muka udah kali ya. Udah banyak kejadian sinting. Udah kejadian. Iya masa temen lagi ngomongin kita. Ngomongin Cibimer Kocan. Kenapa jadi ngomongin elu? Iya, dia juga bingung kan gue juga thanksin. Besok kan WhatsApp, sorry gue malam gesrek. Iya. Kan thanksin. Malu dong lagi. Lagi kita keluar duit. Udah yang bayarin masa kalah. Gitu kan. Lu modal paru-paru kan. Nah buat ranking lagi. Panjang. Udah itu gak mau gantian lagi. Kita kan nungguin. Minjem dong koreknya. Diki. Oke, itu berarti titik poin lo balik Dik nih ya. Iya. Oke, sampai akhirnya lo married sama istri lo. Iya. Itu gimana kejadiannya? Kalau akhirnya married gitu. Apa di push nyokap lagi apa kayak enggak. Menurut gue tuh yang di-push tuh cuma kucing ya. Gitu, push. Kayak tadi kan gue pas awal misalnya ngomong, presidennya Putin. Vladimir Putin. Berarti lagunya, push ini dong sayang. Aku menembak Ukraina ini. Meong. Lucu banget. Terus kalau lo tiba-tiba kepikiran married. Merit itu kan next stepnya cowok ya? Ya next stepnya cowok. Merit itu menuju merit itu fasenya gue ngelewatin semuanya dulu karena gue ngerasa semuanya udah mulai stabil, udah mulai normal dan udah mulai kembali lagi seperti gue lagi. Secara finansial juga tidak seperti dulu, tapi alhamdulillah stabil. Ada aja, berarti gitu kan. Orang baik pasti dikasih rezeki. Betul. Ada apalagi niatan baik ya selalu ada jalannya gitu kan. Ya gue sih jujur waktu nikah bareng istri gue sekarang ini, gue lagi nggak punya apa-apa dan tabungan juga tidak sebanyak itu. Ibaratnya gue sempat bilang gini, aku mau menikah cuman ada uangnya segini, tapi kalau emang ada cowok yang suka kamu emang bisa ngasih lebih dari ini, silakan. Sumpah lu? Iya, gue udah ngasih masih gini. Terus dia cabut kan akhirnya? Iya, akhirnya dia milih cowok itu kan. Dan gue ngejar-ngejar nangis. Mau lu gitu kan Onat? Emang ngehe lama-lama. Oke, lu iya. Itu awal lu ngomong gitu tuh? Iya, terus ngomong ke bokapnya juga gitu kan. Ayah, Riki mau nikah gitu. Oh ya bagus, tapi Riki punya
punya uang cuma segini. Kata calon mertua gua, semana? Gini, masih gompetin. Mertua gua gini, mana? Begini. Tuh gua gini, nggak malu gitu. Akhirnya kita kejar-kejaran 2 jam. Mau lu gitu kan Onat kan? Nggak pernah diajak normal gua mikirnya. Ya, lu begini. Enggak, lu nanyanya serius tapi alis lu minta lucu. Enggak, dan gue denger gosip ternyata si mertua lu ngejar sampai ke tempat pemancingan. Iya, akhirnya jorannya buat dia. Iya, Nek. Tapi gitu ya, gue jujur kan. Ya udah gitu kan. Itu kan pilihan Ridho segala macam dari orang tuanya dia. Setuju. Orang tuanya nggak ngasih, ya udah kita nggak bisa jalan berarti. Akhirnya jodohnya jalan. tapi akhirnya dikasih jalan ya udah gitu. Gitu. Akhirnya yang biasa yang lombokin banyak banget dari mertua gue. Untung mertua gue duitnya banyak. Iya. Oh gitu. Diridoin lah akhirnya married. Oh, oke. How was married life? Seru nggak? Tiba-tiba dari Badung, geser sana sini married. Yes. Sulit gak untuk tiba-tiba kan jadi diatur kan ada. Betul. Jenderal bintang 2 di rumah. Udah naik 3 sekarang. Jadi Kabid Propam. Sekarang dia. Dulu Kadip Humas, sekarang Kabid Propam. Seru nggak married life 3 tahun lu jalanin? Kaget dulu. Oke. Pas kaget terus gitu. Enggak, ke kanan gua. Lama-lama gua santet gedek gue. Iya, jadi kan gue awalnya tuh kayak ngerasa kayak ya awal gimana sih, terus kita orang lain terus tiba-tiba ada satu rumah ibaratnya ada beberapa habit dia yang nggak nyambung sama habit gue, dan gue masih pakai ego single gue, ternyata nggak bisa dipakai, coy, gitu kan. Bisa. Lu harus copot ego lu yang itu, pasang 2 di sini, siapin buat egonya dia 1 di sini, kan begitu ya. Iya. Jadi aneh banget tuh, gue baru tahu ibaratnya gini. Oh ternyata lu begini. Tapi menikah tidak untuk itu. Menikah tidak untuk mengumpulkan kekurangan dia gitu. Setuju. Menikah itu kan menyatukan perbedaan dia. Tapi awalnya gitu kan? Awalnya gitu. Kok gini sih, kok kurang sih? Ya Allah, salah pilih jodoh kali ya gitu dong. Iyalah, udah mulai aneh. Dia nyayur juga, garamnya nggak di sini, diginiin sama dia. Kan sayurnya di sini. Ya nggak bakalan asin dong kalau di sini. Dia masak sayur di sini, garamnya di sini. Itu gimana ya? Ya Allah, ini salah pilih jodoh. Tapi ada di fase itu kan? Sama. Iya dong, lu juga gitu. Gue salah nggak ya? Iya, gue juga. Itu normal. Jodoh tapi buruk kali. kalau naruh sayur di sini nggak ya? Piringnya di sini. Kalau di sini. Mungkin abis nonton Titanic. Gini. Iya kan, masih aku pegang garamnya. Gitu, jadi kayak ada beberapa habit dia ibaratnya begitu kan. Nah gua nikah sama istri gue sekarang itu ibaratnya kayak bukan jomplang, maksudnya terbalik gitu. Nah, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang wanita sekali yang ternyata tidak nempel di dia, malah adanya di gua. Oke. Kayak seperti apa? Gua senang masak. Gue seneng ke pasar. Oh iya, ke pasar. Ya, belanja. Main kutek. Enggak. Belum di situ kan? Aku yang pakein. Aku kerja di salon. Maunya Onat gitu. Oke. Iya, gue seneng ke pasar, gue seneng masak, gue seneng orang-orang. Lu belanja di pasar, lu yang masak? Iya, karena aku mau pertanyakan, fungsinya apa istri ya? Suka gitu di jalan, berhenti dulu. Kok semuanya aku deh. Pembenaran aja. Uang. Aku yang masak, aku pasar. Kamu ngapain ya? Ada gitu. Aku cari uang juga, dan masak juga, ke pasar juga. Kamu apa sih, ketimun ya? Berarti begitu kan. Tapi nggak apa-apa, karena kan gue bilang kalau aku masak berarti memang karena aku mau masak. Karena memang aku hobi masak. Tapi ketika gue masak dan turun ke dapur, nggak gue jadikan pembenaran untuk tiba-tiba ketika gue kelas berantem itu jadi pembenaran untuk nyalain dia. Enggak. Kalau emang gue di dapur gue masak, emang gue masak seneng. Karena kita kalau di dapur berdua nggak bisa nyampur. Ego dia tinggi. Ego gue tinggi kalau misalnya lagi masak, dan kita punya cara masing-masing. Lu keributan lu tuh di dapur? Dia potong wortel geser dikit setengah mili, nggak mau dia. Harus aku begitu. Iya, ibaratnya begitu. Jadi caranya dia. Kalau lagi bikin opor ayam itu ayamnya nggak dipotong kecil-kecil gitu. Bisa tuh dia yang kamu aja masak. Ditinggal sama dia. Bumbu pernikahan ini beneran bumbu ya?
Iya bener loh, maksud gua kan gitu. Kok ditinggal malah gua lapar lagi. Ini yang masak siapa nih maksud gua? Udah gua nyanyi mesen Grab lagi. Nasi goreng lagi. Makanya tuh nasi goreng ke rumah gua udah tahu berantem ya, Bang. Udah apal udah pokoknya nasi goreng tuh kalau lagi berantem berarti yang paling cepat kan itu. Iya. Cepat buat nambel lah ibaratnya bisa gitu kayak misalnya kita sebelum ke pasar kan gitu udah kita mau masak apa nih? Di pasar sama romantis bukan main apa Romeo and Juliet kalah udah sama gua mah pokoknya nah. Oh, berarti lu kalau di pasar lu eksis dong ya? Lu kan lewat nih. Diki gitu ya. Emang lebih banyak kenal gue. Iya dong. Iya. Mama pasar pasti udah tahu dong. Udah tahu. Diki lewat. Iya, Diki belanjanya kemana ketinggalan nih kali. Sawi. Oke. Iya. Oke, Dik. Oke. Mau diberdiriin mungkin itu? Oh iya benar. Udah kantongin aja. Audionya enggak ngaruh. Aman ya? Aman ya? Oke, Dik. Anjir, tapi cerita lu seru ya. Maksud gue lu makan asam garam banyak. Banyak banget. Garamnya yang bener ya tapi ya? Iya bener garam. Real garam ya. Real garam. Lu naik, turun, jatuh, merit. Ya. Sampai saat sekarang lu udah mulai stable, orang mulai mengenal lu mungkin ya, lebih healthy, lebih lucu, lebih glowing gitu loh. Iya lebih glowing dan lebih mukanya lebih cerah, lebih enak cerah. Lebih enak gemuk. Mungkin pakai ini biar yang tadi kita aman ya. Dapet tuh kita belanja. Aku juga mau dong naik jet. Iya, aku juga mau dong. Ke Paris jalan-jalan enggak apa-apa kok. Literally jalan-jalan ya. Udah. Oke. Galak mah jangan. Galak mah iya. Galak. Tahu. Apa-apa. Oke, Dik. Ini last question dari gue. Lu ngerasa pada saat lu stand up comedy kan lu pasti awalnya biasa, pecah. Lu masih inget gak? Ini buat closing ya. Materi lu yang tiba-tiba lu kayak anjing. Kalau gua ngerasa di lagu gue biarlah. Iya, pas gua nyanyi, anjing, rockstar nih gua. Crowd 2 juta ngikutin lu nyanyi. Ngikutin nyanyi gua kayak anjing ngaceng. Kan? Oh, gitu ya? Onat ngaceng ngeliat kabel. Geblek sama sound system. Lu kapan di titik dimana kayak anjing materi gua ini juar. Buat Diki jadi kayak rockstar nih, gua di stand up gua rockstar. Masih inget gak? Silakan. Incredible beat. Jadi jadi setiap komika itu punya beat yang ngebawa dia untuk dikenal di panggung stand up. Pasti ada beat jagoannya. Bicara soal yang ngomongin masalah Panji, Panji terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ikanya gitu kan. Atau beat yang homo gitu kan. Atau Indra Primawan yang aneh-anehnya. Nah kalau Diki terkenal dengan beat cawangnya itu. Cawang? Iya, polisi cawang. Orang udah pasti tahu kalau ada kata-kata polisi cawang, beatnya Diki gitu. Karena jadi gue punya beat kayak gitu. Jadi kan gue kan pengendara motor. Dulu kan aku miskin ya dulu ya. Sekarang sih. Kayak Onat kaya banget. Aku pengen ya, kapan Onat kayak aku? Rumahnya kebanjiran. Ini rumah gua banjir Onat. Anjing gua, rumah gua mah hujan 1 jam aja udah jadi wahana. Wow, ada Atlantis di sini. Iya gitu jadi gua tuh punya beat gitu dulu. Yang ngebawa gue akhirnya bisa dikenal sama komunitas stand up Indo di seluruh Indonesia. Iya. Jadi gue punya beat gitu. Beat ini juga yang gue pakai ketika di Suci juga di LKS. Gue punya beat gini karena gue pengendara motor. Jadi gue tuh pengendara motor ya. Gue tuh kesel banget sama oknum ya, sama oknum polisi yang kalau nilang itu nggak kenal waktu. Oke. Setiap hari dia nilangnya. Terutama polisi di daerah Cawang. Wah kemarin hari Senin tuh gue lewat Cawang ditilang. Hari Selasa gue lewat Cawang lagi, ditilang lagi dengan polisi yang sama. Gue kesel akhirnya hari Rabunya gue lewat Manggarai. Alhamdulillah tuh pas sampai Manggarai nggak ditilang. Ditelepon sama polisi. Polisi yang kemarin kenapa nih? Ya halo Pak, ganteng nggak lewat Cawang ada. Kita sama Bapak. Gitu dia. Itu beat pertama. Itu beat lu yang rasa. Itu beat. Iya itu beat stand up gue pertama kali yang gue bikin. Langsung pecah tuh ya. Gue pecah tuh di mana-mana. Itu gue pakai kalau misalnya gue udah mentok, closingnya ini aja udah gitu. Untuk ketika lagi setlist gitu kan, anjing, gue udah setlist beat yang gue udah yakin buat setlist closing enggak kena lagi. Udah pakai beat ini aja. Beat Pamungkas sih berarti beat Pamungkas. Tapi kan Pamungkas penyanyi kan?
Ada sih yang penyerang ada. Ada? Iya, Bambang Pamungkas. Ada. Oke, bukan cuma penyanyi. Bukan. Oke. Aku minum dulu ya. Biar nggak terlalu kesel. Oke, itu tadi kan last question gue ya. Sekarang ada last question. Iya, terakhir lagi ya. Terakhir lagi ya. Ada yang sampai everlasting malah. Kalau hal yang paling lo takutin di hidup lo apa? What is your biggest fear? Yang paling, aduh gue paling takutin apa? Kehilangan orang yang gue cintai. Oke. Ya. Gue ngerasa sampai sekarang adalah gue bisa hidup gini, kayak gue bisa hidup teratur dan gue bisa akhirnya mengatur hidup gue. Adalah jalannya adalah semuanya pernikahan. Oke. Percaya nggak percaya, di saat kita kesel dan takut sama istri ibaratnya gitu kan, dan kita harus buru-buru di rumah, ternyata itu jalan yang dipilihin sama Allah, sama Tuhan untuk lu bisa patuh dan teratur dalam hidup lu. Lu harus nikah. Maka tidak akan ada lu balik jam 1, setengah 2, jam 3, jam 4 orang subuh lu sholat lu baru pulang, nggak ada. Teratur kan lu, pulang kerja ya pulang. Ada waktunya nongkrong. Jadi itu ibarat gue yang kayak ngejaga circle gue lagi untuk nggak kemana-mana. Iya ibaratnya gitu, gue thanks to God. Terima kasih banget loh pokoknya. Thank you, Diki Divi everybody. Thank you, Dik. Terima kasih Onat. Udah dikasih kesini. Ular apa lagi? Hebat ya. Apa aja bisa nih orang. Kayak ular banyak bisanya. Ular mungkin masakan Nopi sendiri ya. Kamu kayaknya bukan sukses deh, pelit. Nyewa tukang Onat.